Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Salawat sareng salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabatir rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Manut Gusti Allah ana Qur'ane, manut Kanjeng Nabi ana hadise, manut ulama ana kitabe, manut pemerintah ana undang-undange. Ayo, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taat sama Allah ada Qur'annya, taat sama Rasul ada hadisnya, taat sama ulama ada kitabnya, taat sama pemerintah ada undang-undangnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, para pemuda, para pemudi, santriwan, santriwati yang punya iman harus hati-hati, karena iman sekarang sedang diuji. Karena Allah telah berfirman yang artinya, apakah kamu hanya mengucapkan beriman lalu tidak diuji? Oleh karena itu yang punya hati juga hati-hati, karena hati juga diuji. Apakah hati kita menjadi hati yang ikhlas, tulus, atau menjadi hati yang ria dan sombong? Na'udzubillah, syumma na'udzubillah. Saudaraku, dunia maya maupun dunia nyata, dalam kesempatan ini mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungi, menginsafi dan memahami
ayat Allah Subhanahu wa taala tentang dasar-dasar pemerintahan. Kita hidup di negara, kita harus mentaati pemerintah, karena pemerintah memiliki undang-undang. Namun pemerintah yang bagaimana? Allah perintahkan, Allah kasih tahu bagaimana cara menjadi pemerintah agar ditaati oleh rakyatnya tentunya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa. Silahkan dibuka surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha fa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi ganjaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat selanjutnya, Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasul wa ulil amri minkum fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antaramu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang bagaimana dasar-dasar kehidupan bernegara. Yang pertama, kata Allah
Allah menyuruh untuk menyampaikan amanah kepada ahlinya. Seorang pemimpin harus betul-betul memberikan amanah kepada ahlinya, agar amanah itu menjadi rahmah, bukan menjadi musibah. Jangan sampai gara-gara memberikan amanah kepada yang bukan ahlinya, maka hancurlah tujuan kebaikannya. Idza ustidal amri ala ghairu ahliha fantadirus sa'ah. Apabila suatu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. A'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua, landasan dalam pemerintahan, yaitu apabila menghukumi sesuatu, menghukumi manusia harus dengan adil. Dalam arti di sini harus menegakkan hukum yang adil seadil-adilnya. Jangan sampai tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hukum ditegakkan untuk semuanya. Tidak ada perbedaan dalam pandangan hukum. Memberikan hukuman yang seadil-adilnya itu merupakan asas dasar sebuah pemerintahan. Jadi yang pertama, pemimpin harus memberikan kepemimpinan atau memberikan amanah kepada orang yang ahlinya. Yang kedua, dalam menentukan hukum hendaklah berlaku adil seadil-adilnya. Innallaha ya'idukum bihi. Innallaha ni'ma ya'idukum bihi. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Jadi ini adalah pengajaran dari Allah. Pelajaran yang sangat baik buat kita sebagai manusia yang hidup dalam di sebuah negara, harus menegakkan dua perkara. Yang pertama adalah amanah, yang kedua adalah adil. Innallaha wa innallaha kana sami'an basiro. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah mendengar siapa yang tidak mau menegakkan amanah. Allah mendengar siapa yang tidak mau berbuat adil. Bahkan Allah mengetahui siapa yang tidak mau beramanah dan tidak mau adil. Sebagai orang-orang beriman diseru oleh Allah dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri. Jadi kita disuruh mentaati Allah, mentaati Rasul, dan mentaati ulil amri. Apabila ada terjadi perselisihan di antara ulil amri dan rakyat, maka kita disuruh kembali kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita merenungi ayat tadi? Bahwa Allah Subhanahu wa taala
memberikan pelajaran kepada kita untuk menjadi orang yang profesional sehingga kita bisa berlaku amanah. Amanah dari Allah, amanah dari atasan, amanah dari lingkungan, amanah dari masyarakat. Semuanya itu harus kita jalankan secara profesional. Sehingga terbentuklah perilaku yang adil. Jangan sampai yang kaya mendapat bantuan, yang miskin tidak mendapat bantuan. Ini mungkin karena kesalahan data, tapi ini berarti menunjukkan bahwa kita ini kurang amanah. Atau jangan sampai terjadi ketidakadilan di antara saudara-saudara sekalian di dalam bertindak dan berperilaku. Belajarlah adil mulai dari diri sendiri. Adillah dirimu sendiri terhadap Allah. Adillah dirimu sendiri terhadap keluarga. Adillah dirimu tersendiri terhadap dirimu. Adillah dirimu sendiri terhadap lingkungan. Keadilan yang multidimensi akan melahirkan amanah yang luar biasa. Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya suatu mutlak, dan ketaatan kepada pemerintah. Dan apabila ada hal-hal yang perlu diskusikan dan ternyata diskusinya itu tumpul dan tidak ketemu jalan, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah sebaik-baik akibat adalah kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Saudara-saudara sekalian, semoga kita bisa mengambil pelajaran yang diberikan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam surat apa tadi? Surat An-Nisa ayat 58. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.